Berita aktual, 22 Juli 2025. Israel kembali diguncang ketegangan baru. Hari Selasa, 21 Juli 2025, sistem pertahanan udara Israel berhasil mencegat rudal balistik hipersonik yang diluncurkan dari Yaman oleh kelompok militan Houthi. Targetnya, Bandara Internasional Ben Gurion, jantung transportasi utama di dekat Tel Aviv. Sirene serangan udara meraung di berbagai wilayah, memicu kepanikan rakyat sipil. Juru bicara Houthi, Yahya Sari, mengklaim serangan ini dilakukan menggunakan rudal jenis baru bernama Palestine II. Sebuah sinyal keras bahwa konflik regional semakin meluas dan terkoordinasi. Israel belum mengonfirmasi kerusakan, namun para analis menyebut ini sebagai eskalasi paling serius yang melibatkan Yaman sejauh ini. Apakah dunia akan tetap diam? Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Darah belum mengering di Gaza, debu masih beterbangan di Suriah, dan sekarang Yaman ikut melemparkan api ke atas Israel. Satu demi satu, bangsa-bangsa mencabut nyawa mereka sendiri karena mereka memilih untuk menentang Allah. Houthi menembakkan rudal balistik hipersonik, rudal yang seharusnya tak bisa dicegat, rudal yang menembus kecepatan suara, rudal yang diciptakan bukan hanya untuk mengintimidasi, tapi untuk membunuh. Mereka menyebutnya Palestine II, sebuah nama yang mereka anggap suci, padahal itu bukan nama perdamaian. Itu adalah nama kutuk yang dibungkus kebohongan. Karena mereka telah menabur angin, maka mereka akan menuai badai. Hosea 8 ayat 7. Dunia sedang menuai hasil dari kebencian yang mereka pelihara terhadap Israel. Setiap rudal yang dilepaskan bukan hanya bom, itu adalah deklarasi pemberontakan terhadap Raja segala raja. Tapi dunia sudah terlalu tuli untuk mendengar, terlalu buta untuk melihat, dan terlalu congkak untuk bertobat. Hari ini dunia sekali lagi terkejut. Langit di atas Tel Aviv menderu. Siren meraung. Rudal balistik dari Yaman diluncurkan dengan satu tujuan, menghancurkan pusat kehidupan Israel. Bandara Internasional Ben Gurion, gerbang utama bangsa Israel ke seluruh dunia, menjadi sasaran. Ditembak oleh rudal Houthi yang menyebutnya Palestine II, seolah nama rudal itu adalah paku dalam peti mati eksistensi Israel. Dan ketika semua mengira Israel akan lumpuh, Tuhan bekerja. Militer Israel mencegat rudal itu di udara. Serangan yang ditujukan untuk menghancurkan nyawa dipatahkan oleh tangan tak terlihat yang masih bekerja menjaga Yerusalem. Ini bukan hanya pertarungan militer. Ini adalah pertempuran ilahi. Sesungguhnya bangsa itu akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Matius 24 ayat 7, Yesus sudah memberitahu bahwa di akhir zaman, bangsa-bangsa akan bangkit, tidak hanya melawan sesama mereka, tetapi melawan Yerusalem. Houthi bukan hanya menembak rudal, mereka menantang Tuhan. Iran bukan hanya membiayai peperangan, mereka sedang membeli murka Allah. Bangsa-bangsa bukan hanya bersorak saat Israel diserang, mereka sedang mencatat nama mereka di daftar penghakiman Allah. Siapa yang menjamah kamu, menjamah biji mataku. Zakharia 2 ayat 8. Apa perasaan rakyat Israel hari itu? Takut, terkejut, marah, tapi juga percaya. Mereka tahu Israel dikelilingi oleh 22 negara Arab, tapi Israel dikelilingi lebih lagi oleh janji Tuhan. Saat siren berbunyi dan anak-anak berlari mencari perlindungan, ada suara dalam hati mereka yang berkata, "Aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Tuhan tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah, tapi Ia menjanjikan perisai perlindungan bagi umatnya. Dunia,
tidak akan pernah mengerti mengapa Israel masih bertahan. Aku akan membuat Yerusalem menjadi batu yang membuat segala bangsa terpukul. Zakharia 12 ayat 3. Dunia membenci Israel. Media membingkai mereka sebagai agresor. Perserikatan bangsa-bangsa bungkam ketika rudal ditembakkan ke sekolah-sekolah Israel. Tapi tetap Israel berdiri. Kenapa? Karena janji itu masih berlaku. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Kejadian 12 ayat 3. Dan setiap kali sebuah rudal diledakkan di udara, itu bukan sekadar kemenangan teknologi, itu adalah intervensi ilahi. Houthi, Hamas, dan Hizbullah sedang menulis akta penghakiman mereka sendiri. Yahya Sari berkata dengan bangga bahwa mereka menggunakan rudal hipersonik. Mereka menamai rudalnya Palestina seolah-olah itu adalah bentuk pembelaan. Tapi mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Mereka tidak hanya melawan manusia, mereka melawan Tuhan yang memilih Israel. Dan Alkitab sudah memperingatkan, celakalah orang yang menjarah engkau, belum engkau dijarah, dan yang mengkhianatimu. Yesaya 33 ayat 1. Mungkin hari ini kita yang mendukung Israel merasa lelah. Kita melihat komentar-komentar jahat di media sosial. Kita mendengar gereja-gereja yang diam atau malah berpihak pada musuh Israel. Kita menahan amarah melihat umat pilihan Tuhan dipojokkan. Tapi tetaplah berdiri. Tetaplah bersuara karena mereka yang berdiri di pihak Israel sedang berdiri di pihak Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah kalah. Israel bukan hanya sebuah negara. Israel adalah barometer dunia. Setiap rudal yang ditembakkan ke Israel, setiap penghinaan, setiap persekongkolan dari bangsa-bangsa adalah alarm bagi gereja Tuhan. Kita sedang menyaksikan pemisahan domba dan kambing. Siapa yang berpihak pada Yerusalem dan siapa yang menentangnya. Hari ini Bandara Ben Gurion tidak hancur. Rudal Palestina II hanya jadi serpihan besi di langit. Karena Israel masih dijaga oleh Tuhan, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kepada siapapun yang masih bertanya, kenapa Israel tidak musnah meski diserang dari segala arah? Jawabannya hanya satu, penjaga Israel tidak akan terlelap. Mazmur 121 ayat 4. Bukan karena Israel suci, bukan karena mereka sempurna, tapi karena Tuhan sudah memilih mereka. Dan barang siapa yang berdiri melawan Israel sedang menyeret dirinya ke dalam jurang kehancuran. Hari ini, biarlah kita berseru bersama bangsa yang sedang dikepung. Kalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, maka kita sudah binasa. Mazmur 124. Tapi karena Tuhan masih ada, Israel masih berdiri, dan langit mereka akan terus dijaga. Lihatlah, aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang membuat semua bangsa di sekeliling menjadi pening. Zakharia 12 ayat 2. Kini, dari Iran hingga Yaman, dari Lebanon hingga Suriah, seluruh lingkaran api telah menyala. Israel tidak hidup di tengah damai. Mereka hidup dalam kepungan. Tapi kenapa mereka belum musnah? Karena Yerusalem bukan milik manusia. Yerusalem adalah kota milik Tuhan. Dan siapa yang menyentuh Yerusalem, menyentuh amarah kekekalan. Saudara, sadarkah bahwa setiap ledakan di langit Israel bukan sekadar suara perang, itu adalah suara trompet peringatan kepada dunia, kepada gereja, kepada mereka yang selama ini duduk di zona abu-abu. Ini saatnya memilih pihak. Lihat, aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan mengguncangkan segala bangsa. Hagai 2 ayat 6 dan 7.
Guncangan itu sedang terjadi, dan Tuhan sedang bertanya, "Siapa yang masih berdiri untukku?" Mereka berkata serangan ini untuk Palestina. Mereka berkata mereka pembela kebenaran, tapi di balik semua itu, mereka bukan pembela damai. Mereka adalah tentara roh Babel. Roh yang sama yang membangun menara Babel, ingin menandingi kemuliaan Tuhan. Roh yang sama yang menghasut bangsa-bangsa untuk berkata, "Mari kita musnahkan mereka, supaya nama Israel tidak diingat lagi." Mazmur 83 ayat 4. Tapi Tuhan sedang mencatat. Malam itu, dua suara bergema di langit Israel. Yang pertama, suara siren, ledakan, dan jeritan ketakutan. Yang kedua, suara doa, kidung pujian, dan iman yang tak pernah padam. Bangsa Israel meski kecil, tidak pernah kehilangan harapan. Mereka sudah terbiasa dengan api. Mereka sudah terlatih di lembah bayang-bayang maut, dan mereka tahu sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Mazmur 23 ayat 4. Saudara, dukungan kepada Israel bukan sekadar isu politik. Ini adalah pernyataan iman. Karena ketika kita berdiri di pihak Israel, kita sedang berkata, "Tuhan, aku percaya pada janji-Mu. Dunia akan membenci kita, media akan mengecam kita, gereja-gereja modern mungkin akan menolak kita. Tapi selama kita berdiri dengan Tuhan, kita tidak akan goyah." Apa yang terjadi hari ini hanyalah awan gelap pertama sebelum badai besar. Karena firman Tuhan berkata, "Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan membawa mereka ke lembah Yosafat. Di sana aku akan berperkara dengan mereka." Tuhan sedang mengatur panggung. Seluruh dunia sedang ditarik ke satu titik pusat, Yerusalem. Pertempuran terakhir bukan soal politik, bukan soal tanah, tapi soal ketaatan kepada Tuhan yang hidup. Rudal-rudal akan terus datang, musuh-musuh akan terus bertambah, dunia akan terus menekan Israel. Tapi langit Israel punya Tuhan yang tidak pernah tidur. Tuhan belum diam, Tuhan belum selesai. Dan kepada dunia yang sudah terlalu lama menghina umatnya, Dia berseru, "Bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel." Amos 4 ayat 12. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ketika rudal-rudal melesat dari Yaman ke jantung Israel, itu bukan hanya peperangan antar manusia, itu adalah peperangan antara kerajaan gelap dan terang. Bukan hanya antara Houthi dan Israel, tapi antara roh Babel dan janji Allah. Hari ini langit Israel tidak lagi sunyi. Langit itu bergetar, berapi, dan menangis. Tapi bumi masih tuli. Mereka menamakan rudalnya Palestina II. Mereka bangga menyebutnya kemenangan simbolik. Tapi mereka lupa bahwa mereka sedang meminjam nama tanah yang bukan milik mereka. Tanah itu akan kuberikan kepada keturunan-Mu.
Kejadian 15 ayat 18. Palestina adalah nama politik, tapi Israel adalah nama yang Tuhan ucapkan sendiri. Dan tidak ada rudal, tidak ada koalisi, tidak ada konferensi internasional yang bisa menghapus nama itu dari langit. Hari itu bukan hanya rudal yang jatuh, tapi air mata orang-orang yang selama ini percaya bahwa dunia akan membela Israel. Mereka lihat komunitas internasional diam, mereka lihat negara-negara Arab sorak-sorai, mereka lihat gereja-gereja liberal tertawa atas penderitaan Yerusalem. Tapi yang tersisa adalah mereka yang tidak menyerah. Lihat, hari Tuhan datang, segala milik jarahanmu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu sendiri. Zakharia 14 ayat 1. Hari ini Israel dikelilingi oleh musuh. Yaman menembak, Iran membiayai, Hizbullah bersiap, Hamas belum mati. Tapi siapa yang sebenarnya sedang digiring menuju kehancuran? Bukan Israel, tapi bangsa-bangsa yang mengangkat tangan kepada Yerusalem. Apakah saudara tahu, setiap ledakan di langit Israel adalah sebuah tanda profetik, bukan hanya tentang bahaya, tapi tentang kehadiran Tuhan yang sedang menyatakan diri dalam kemarahannya. Karena setiap peluncuran rudal yang dilepaskan ke Israel adalah seruan maut kepada Tuhan sendiri. Dan Tuhan akan menjawab, bukan dengan rudal, tapi dengan penghakiman. Dunia menertawakan Israel. Mereka mengolok-olok rakyat yang lari ke bunker. Mereka menyebut pertahanan Israel sebagai ketakutan yang lucu, sama seperti mereka tertawa di zaman Nuh. Tapi air sudah naik, dan mereka tidak sadar perahu sedang tertutup. Seperti pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Matius 24 ayat 37. Di tengah dunia yang memusuhi Israel, Tuhan sedang mencari suara yang berani berkata, Aku berdiri bersama Israel, bukan karena politik, bukan karena nasionalisme, tapi karena Tuhanlah yang memilih bangsa itu. Demi Sion aku tidak akan tinggal diam, dan demi Yerusalem aku tidak akan tenang. Yesaya 62 ayat 1. Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti pada waktu ia berperang pada hari pertempuran. Zakharia 14 ayat 3. Akan datang hari ketika bukan rudal Iron Dome yang menghentikan musuh, tapi tangan Tuhan sendiri akan menurunkan api dari langit. Hari itu akan datang. Dan ketika datang, tidak ada satu pun yang bisa melarikan diri dari murkanya. Langit Israel masih menyala, musuh-musuh masih menyiapkan rudal berikutnya, PBB masih diam, media masih membenci, dan dunia masih menyalahkan Israel. Tapi Tuhan tidak akan diam selamanya. Tuhan sedang bangkit, dan bumi akan tahu bahwa Tuhan Israel adalah Tuhan yang hidup. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Israel akan terus diserang, tapi mereka akan tetap berdiri, karena Tuhanlah yang menopang mereka. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu.
Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu, malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu,
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.